Time! 02. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Henshin untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan admin Raiden Fan 02, dimana dalam video kali ini kita akan membahas seputar form Kamen Rider Zetsu, dan kita akan bahas itu semuanya dalam Time to Breakdown. Sudah begitu banyak update info seputar Kamen Rider Zetsu yang sudah bertebaran, baik dari segi info resmi seperti update mainannya, rilisnya teaser-teaser, pertebaran scan magazine Televikun yang update untuk Kamen Rider Zetsu, hingga rumor-rumor yang sudah begitu banyaknya, hingga membuat saya kesusahan untuk membuat video pembahasan Kamen Rider Zetsu ini dari mana, mengingat banyak sekali kesibukan saya di real life yang cukup menyita waktu saya. Tapi izinkan saya untuk membahas satu diskusi tentang 4 form Kamen Rider Zetsu, serta beberapa detail apa saja yang ada di setiap formnya. Kalau misalkan ada yang kurang dalam pembahasan ini, jangan sungkan untuk menuliskannya di kolom komentar ya. Sampai sejauh ini, kita diperkenalkan dengan 4 form utama yang bakal dimunculkan dalam series Kamen Rider Zetsu. Keempat form tersebut adalah Physicam Impact, Technolom Stream, Ice Cream Recovery, dan Paradigm Wonder. Masing-masing form ini diakses melalui 4 kapsul utama, yaitu Impact Capsum, Stream Capsum, Recovery Capsum, dan Wonder Capsum. Selain mengandalkan kekuatan masing-masing kapsum, keempat form Zetsu juga dilengkapi dengan satu senjata utama bernama Brickum Zetsu. Uniknya, senjata ini memiliki 4 mode berbeda yang akan otomatis menyesuaikan dengan form yang sedang digunakan. Short mode untuk Physicam Impact, Gun mode untuk Technolom Stream, Axe mode untuk Ice Cream Recovery, dan Side mode untuk Paradigm Wonder. Nah, salah satu hal paling penting menarik dari form Zetsu ini ada pada penamaannya. Kalau kita perhatikan baik-baik, semua nama form Zetsu terdiri dari 2 kata. Dan yang menarik, kata pertama dari setiap form selalu berakhir dengan huruf M. Contohnya, Physicam, Technolom, Ice Cream, dan Paradigm. Kenapa harus huruf M? Kalau dari teori saya pribadi, huruf M ini bisa saja merupakan singkatan dari modul, mekanisme, atau bahkan mind, yang semuanya masih berhubungan dengan konsep mimpi, transformasi, dan perubahan form. Bisa juga huruf M ini menunjukkan adanya sistem modular dalam tubuh Zetsu yang memungkinkan berbagai kapsum dipasangkan ke form tertentu tanpa mengubah keseluruhan bentuk dasarnya. Dan hal itu makin dikuatkan oleh update terbaru dan teaser yang sudah dirilis. Karena ternyata kita tidak hanya diperkenalkan dengan 4 kapsum utama, tapi setidaknya ada 10 kapsum yang sudah terungkap sejauh ini. 6 diantaranya berfungsi sebagai kapsum tambahan yang bisa memberikan ability atau kemampuan ekstra pada form Zetsu. Hanya saja tidak semua kapsum cocok untuk semua form. Sejauh yang kita lihat, setiap kapsum tampaknya memiliki kecocokan tertentu, tergantung form mana yang digunakan. Nah, karena itulah di video ini kita akan coba bedah singkat kemampuan dari keempat form utama Zetsu berdasarkan teaser, bocoran, dan update resmi yang sudah muncul sejauh ini. Oh ya, sebelum masuk ke pembahasan form satu persatu, aktor yang akan memerankan karakter utama dalam series ini akhirnya sudah diumumkan. Dia adalah Ryutaro Imai yang akan berperan sebagai Baku Yorozu alias Kamen Rider Zetsu. Jadi untuk pembahasan selanjutnya kita akan menyebut nama karakternya langsung aja Baku atau Zetsu, tergantung konteksnya, biar lebih mudah diikuti. Form pertama yang akan kita bahas tentu saja adalah Kamen Rider Zetsu Physicam Impact. Form ini bisa dibilang sebagai bentuk utama dari Kamen Rider Zetsu dan bahkan udah diperkenalkan sejak awal lewat beberapa teaser yang dirilis sebelumnya. Physicam Impact punya motif grasshopper sekaligus menjadi bentuk penghormatan kepada Kamen Rider Ichigo, karena desain dan warnanya memang cukup mirip dengan rider pendahulunya. Untuk mengakses form ini, Zetsu menggunakan Impact Capsum yang juga menjadi kapsum dasar untuk membentuk modul Physicam. Kalau dilihat dari kemampuannya, Physicam Impact sepertinya dirancang sebagai form yang balance, cocok untuk berbagai situasi pertarungan. Tapi ada satu hal yang bikin form ini terasa benar-benar unik, dan ini sempat ditunjukkan dalam movie Kamen Rider Gabu. Spoiler alert buat kalian yang belum nonton movie Gabu, karena di bagian ini kita akan bahas salah satu momen penting yang muncul di film ini. Jadi dalam film tersebut, yang juga jadi debut awal dari Zetsu, ada adegan di mana Baku Yorozu berada di dalam dunia mimpi milik Hanto dari alternate universe. Di situ, Zetsu dalam bentuk Physicam Impact tiba-tiba memperlihatkan kekuatannya, menarik gedung-gedung dari kejauhan. Bukan cuma bangunannya aja yang terangkat, tanah dan jalanannya di sekitarnya juga ikut terbawa, meluncur deras dari atas dan menghantam para Fashimu Soldier yang ada di sekitarnya. Kalau yang belum tahu, Fashimu Soldier itu nama dari pasukan atau kroco dalam movie Gabu. Adegan ini jelas sekali terinspirasi dari film Inception, dan ini bukan cuma asumsi,
karena pihak Toei juga sudah secara resmi mengkonfirmasi bahwa series Kamen Rider Zetsu banyak mengambil referensi visual dan konsep dari film tersebut. Selain Visicam Impact, sejauh ini kita juga udah dikenalkan dengan dua varian form lain dari modul Visicam, dan keduanya diakses menggunakan kapsen tambahan. Pertama adalah Kamen Rider Zetsu Visicam Wing. Di sini, Baku menggunakan wing kapsem yang akan memunculkan sepasang sayap di punggungnya. Area pada Zetsu Driver juga berubah warna menjadi warna merah keunguan, memberikan kemampuan terbang dan mobilitas tinggi di udara. Kedua adalah Kamen Rider Zetsu Visicam Transform. Kali ini Baku menggunakan transform kapsem dan perubahan utamanya terlihat dari dominasi warna merah di tangan dan kaki, serta bakal yang berubah menjadi kuning kejinggaan. Dalam mode ini, Zetsu bisa merubah bentuk tangan dan kakinya, entah lebih panjang atau bahkan bertransformasi menjadi senjata seperti palu, fleksibel dan brutal sekaligus. Revolve on. Form kedua Kamen Rider Zetsu yang akan kita bahas adalah Techno Stream, yang juga pertama kali muncul dalam movie Kamen Rider Gabo. Form ini didominasi oleh warna biru dengan aksen hitam di seluruh bodysuitnya. Akses form ini dilakukan dengan Stream Kapsem, yang juga merupakan akses utama untuk bentuk dasar Teknolom. Pada saat transformasi, warna biru dari Stream Kapsem memancar ke Zetsu Driver dan strap beltnya, senada dengan bodysuitnya. Dalam movie tersebut, Zetsu menggunakan senjata andalannya, Brickam Jetser, dalam bentuk gun mode. Ketika ditambahkan, serangan dari pistol ini menciptakan pusaran angin atau air yang langsung menghantam musuh. Karena pada dasarnya, form ini memang punya kemampuan untuk mengendalikan angin dan air secara bebas, bahkan mampu menciptakan hembusan angin yang cukup kuat untuk menerbangkan truk besar. Seperti Visicam, bentuk Teknolom juga punya dua bentuk tambahan yang bisa diakses. Yang pertama adalah Kamen Rider Zetsu Teknolom Machinery. Form ini diakses menggunakan Machinery Kapsem. Ketika digunakan, warna pada driver berubah menjadi biru muda, dan lengan kiri Zetsu dilengkapi dengan part besar berbentuk cakra mekanik. Dengan cakar ini, ia bisa menghancurkan berbagai mesin. Bahkan dalam teaser, kita diperlihatkan bagaimana Zetsu menggunakan part tersebut untuk mencapit lawannya. Alat ini bisa berubah ukuran menjadi sangat besar, cukup untuk menjepit atau menghancurkan targetnya. Form kedua adalah Kamen Rider Zetsu Teknolom Projection, yang diakses menggunakan Projection Kapsem. Dalam bentuk ini, Zetsu mengenakan jubah digital di pundaknya, yang tampak seperti panel hologram atau layar data. Kemampuan utamanya adalah membuat cloning dirinya sendiri. Yang menarik, cloningan Zetsu punya ciri khas tersendiri. Jubah digital mereka terpasang di bagian dada, bukan pundak seperti tubuh utama. Ini bisa jadi penanda mana Zetsu yang asli dan mana yang bayangan. Meskipun begitu, semua cloningan ini tetap bisa bertarung secara bersamaan dan bergerak seirama dengan tubuh utamanya. Form ketiga dari Kamen Rider Zetsu yang akan kita bahas kali ini adalah Extreme Recovery, sebuah bentuk yang membawa kekuatan pemulihan dan perlindungan dalam wujud yang anggun namun tetap garang. Form ini didominasi oleh warna hijau cerah, dipadukan dengan aksen hitam yang memberikan kesan solid dan serius pada bodysuitnya. Akses ke form ini dilakukan melalui Recovery Kapsem, yang juga berfungsi sebagai pintu menuju bentuk dasar Extreme. Seperti biasa, saat kapsem diaktifkan, warna hijau juga terpancar di area Zetsu Driver dan strapnya, menyatu dengan identitas form ini. Berdasarkan teaser dan informasi yang beredar, Zetsu dalam form ini mampu melakukan sesuatu yang unik dan jarang dimiliki oleh rider lainnya, yaitu mengembalikan benda-benda yang rusak ke bentuk semula serta menyembuhkan luka orang lain. Dalam sebuah cuplikan teaser, terlihat Zetsu memulihkan senjatanya yang rusak dan mengembalikannya ke kondisi awal, memperkuat tema bahwa Extreme bukan hanya menyelamatkan, tapi juga memulihkan, baik itu senjata, objek maupun manusia. Untuk saat ini, Extreme hanya memiliki satu bentuk tambahan, yaitu Kamen Rider Zetsu Extreme Barrier. Form ini diakses menggunakan Barrier Kapsem, yang mengubah warna buckle menjadi kuning neon, menandakan transisi ke mode pertahanan. Dalam bentuk ini, Zetsu dilengkapi dengan dua perisai besar yang terpasang di kedua lengannya. Fungsi utamanya jelas, menahan serangan lawan secara langsung. Namun tidak berhenti di situ, kedua perisai ini juga bisa digabungkan menjadi satu perisai besar, seperti yang ditampilkan dalam gambar scan magazine ini. Dan salah satu momen paling menarik adalah ketika Zetsu dalam form Extreme Barrier mengaktifkan badan pelindung di sekitar motornya, yang memberikan perlindungan menyeluruh dari serangan musuh. Form keempat dari Kamen Rider Zetsu adalah Paradigm Wonder, sebuah bentuk yang misterius, penuh daya tarik, dan menyimpan kekuatan yang bisa menekuk logika dunia mimpi. Form ini tampil dengan dominan warna ungu, berpadu dengan warna hitam yang tetap dipertahankan pada bodysuitnya. Warna ungu pada Zetsu Driver dan strap beltnya menandakan aktivasi Wonder Kapsem, yang juga menjadi jalur utama untuk bentuk form dasar Paradigm. Dalam bentuk ini, Zetsu memegang senjata andalannya Brickam Jetser,
kali ini berubah ke dalam side mode. Kemampuan utama dari Paradigm Wonder yaitu Zetsu mampu menyusutkan tubuhnya hingga menjadi sangat kecil, bahkan tak terlihat oleh mata musuh. Layaknya form sebelumnya, Paradigm sejauh ini juga memiliki satu bentuk tambahan, yaitu Kamen Rider Zetsu Paradigm Gravity. Form ini diakses menggunakan Gravity Capsule dan memberikan Zetsu kemampuan untuk memanipulasi gravitasi di sekelilingnya. Dalam bentuk ini, kedua lengan Zetsu dilengkapi dengan perangkat khusus yang memungkinkan dia mengendalikan medan gaya di area pertarungan. Dengan kemampuan ini, Zetsu bisa menghilangkan efek gravitasi, membuat objek besar seperti batu raksasa melayang di udara, bahkan memanipulasi area jatuh musuhnya. Ya, intinya form ini berfokus pada manipulasi gravitasi lah ya. Sebagai penutup dari video ini, saya ingin mengingatkan bahwa Kamen Rider Zetsu akan resmi diumumkan dalam konversi pers produksi yang digelar pada tanggal 7 Agustus 2025, pukul 11 pagi waktu Jepang. Acara ini akan disiarkan langsung di kanal YouTube official Toei Tokusatsu serta TV Asahi Video. Semoga aja nggak kena region lock ya. Kemungkinan besar, di event ini kita bakal tahu siapa aja cast utama yang akan bermain dalam series Kamen Rider Zetsu kali ini. Dan bukan nggak mungkin, bakal ada lebih banyak update yang menggeludak setelahnya. Jadi ya mudah-mudahan saja saya bisa nyempatin bikin kontennya juga ya. Doain aja nggak disabotase sebuah dunia nyata ya. Itulah tadi pembahasan kita seputar form Kamen Rider Zetsu. Bagaimana pendapat kalian? Jika ada yang kurang atau perlu dikoreksi, jangan sungkan untuk menuliskannya di kolom komentar. Kasih like jika suka pembahasan ini, dan share ke teman-teman kalian yang juga suka Tokusatsu khususnya Kamen Rider. Jangan lupa subscribe channel Rider Town Fan 02 untuk mendapatkan update video dari channel ini. Dan jangan lupa follow akun Instagram, Thread, dan Twitter atau X Rider Town Fan 01 dan juga akun TikTok Rider Town Fan 02. Saya admin Rider Town Fan 02 mohon pamit undur diri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam henshin untuk kita semua.